Halo Sobat One Pride, saya Max Metino, Ketua Dewan Wasit Juri dan Matchmaker dari One Pride MMA. Kali ini saya ditemani oleh One Pride Strawweight Champion, The Bruce Lee, Billy Pasulatan. Halo Billy. Halo Prof, ya. Mana kabar? Sehat ya? Kabar sehat selalu. Persiapan gimana persiapan? Katanya gue dengar udah di Bali ya sekarang ya? Iya, lagi persiapan di Bali juga. Udah berapa lama nih di Bali nih? Udah sebulan sih, udah sebulan di Bali. Iya, sebulan. Sebelumnya persiapan dulu di Tornado ya? Iya, di Tornado. Kemudian lanjut ke Bali. Nah, ini gimana? Ditemani oleh keluarga atau fokus nih? Kebetulan ditemani istri. Karena istri juga persiapan ya. Iya, istri fight juga bareng saya. Iya, ya. Udah dengar kabar kan bahwa lawan ada pergantian karena mengalami masalah, dia mundur. Jadi yang maju ini Stella. Iya, sudah dikabarin sama Bang Walter. Ya. Jadi Anggi juga oke ya persiapannya ya. Udah, siapapun dia hajar. Ini keren nih. Suami istri di satu fight night yang sama, latihan bareng. Itu gimana rasanya? Ya sejarah sih buat kami, apalagi pasangan kan nggak ada ya, belum ada yang kan yang pasangan terus. Kalau di Indonesia belum ada, kalau di luar saya nggak tahu ya. Kalau di Indonesia di MMA ini sejarah pertama kalinya dalam satu fight night nih, dalam satu bulan besok suami istri akan bertarung di bulan Agustus nanti. Ya sejarah sih, sejarah buat One Pride, sejarah juga buat kami sih. Oke. Berarti ada istri ya lagi temani di sini ya? Iya, ada istri kebetulan. Oh, oke. Salam ya buat. Tapi lagi beda kamar aja biar nggak ganggu. Nggak satu kamar. Beda kamar jadinya. Nggak lagi beda kamar biar fokus. Oh, biar fokus ininya. Biar fokus. Untuk maksudnya biar fokus untuk ini apa waktu kita lagi bikin ini obrolan ini atau memang beda kamar tidurnya malam juga bisa? Oh enggak. Lagi fokus emang persiapan latihannya. Oh, jadi dibedain aja gitu kamarnya. Lagi fokus buat persiapan latihan. Oh gitu. Jadi memang dibedakan ya. Puasa. Dipisah ya. Nggak boleh disatukan ya. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas nih. Nggak ngerti. Bill, kita akan bahas pertarungan Rustam, ya. Pertarungan Rustam Huta-Juli pada saat dia berhadapan dengan Ahmad Sofyan. Ya. Bagaimana nanti tanggapan dari Billy ya? Oke, Bill, kita akan lihat bagaimana posisi Rustam Huta-Juli pada saat dia berada di posisi bawah ya. Di sini dilihat dia nih hampir terkena rear naked choke ya, yang nantinya akhirnya lepas. Nah, kita lihat bagaimana di sini Rustam memegang itu pergelangan tangan dan berusaha untuk berputar ke arah kiri sampai akhirnya terlepas. Nah, kalau Billy melihat dari posisi ini, ya kan? Apakah Billy udah menyiapkan sesuatu dan untuk melakukan apabila nanti terjadi ground fighting, melihat pertahanan dari Rustam ini cukup baik, pertama dari angle pinggangnya pada saat mau dikunci sehingga dia berhasil lepas. Ayo. Kalau menurut Billy bagaimana itu tekniknya dari si Rustam? Ya, kalau teknik dari si Rustam untuk ground fighting, ya saya sudah mempersiapkan juga, mau dari segi mempelajari untuk mempersiapkan diri menghadapi teknik-teknik yang seperti itu. Saya sudah bisa mengantisipasi. Nah, yang saya tanya adalah gini, Bill. Tanggapan Billy terhadap tekniknya si Rustam. Kalau menurut Billy, tekniknya Rustam ini yang seperti itu, apakah cukup buat menghadapi skill ground fighting yang Billy punya gitu? Dan dia harus banyak belajar sih, saya rasa. Nah, kita lihat di sini ya, Bill, bahwa Rustam dia bertahan dari serangan Ahmad Sofyan dari posisi mount dan kemudian hampir terkena teknik rear naked choke.
Nah, kita lihat tekniknya ini udah hampir masuk. Dan kemudian Rustam bisa keluar dari teknik rear naked choke-nya ya, karena pertahanan dia SOP-nya bagus, dia berusaha untuk bertahan dulu. Kemudian dia mengambil angle yang baik ya, berputar badan mencari angle yang baik sehingga pertahanannya menjadi cukup ketat dan Ahmad nggak bisa berhasil mengeksekusi teknik rear naked choke. Nah, ini kita lihat sebenarnya hampir masuk ya. Hampir masuk walaupun terlihat posisinya terlalu turun badan dari Rustam. Nah, ini kita lihat sangat jauh ya berada di Uluwati. Nah, bagaimana pendapat Billy dan mengenai teknik defense Rustam, dan apakah menurut Billy bahwa Rustam ini dengan skill pertahanan itu akan menyulitkan Billy jika Billy mendapatkan posisi yang sama? Tanggapan Billy? Oh iya, tentunya akan berbeda ya situasinya. Mungkin kalau saya yang di posisinya si Ahmad Sofyan, pasti itu udah langsung masuk. Oh gitu. Ya. Gini, Karena apakah kan yang gini, apakah itu karena Billy melihat bahwa ada kekurangan pertahanan dari Rustam, atau karena Billy merasa bahwa teknik kuncian rear naked choke Billy lebih tajam? Iya, kalau untuk teknik, ya kalau untuk teknik sih Sofyan yang kurang, Sofyan aja yang kurang. Sofyannya yang kurang ya. Iya. Berarti artinya di sini bukan Rustam yang bagus untuk teknik Iya. defense ya. Karena karena dia bukan ketemu Sofyannya saya yang kan. kurang tajam. Iya. Kenapa? Karena apakah karena posisinya atau tekniknya yang salah? Karena apa? Bisa tolong dikasih Iya, penjelasan. karena sebenarnya udah bisa masuk, tapi dia nggak bisa pertahankan back controlnya dia itu. Oh, back controlnya di sini dalam arti positioningnya ya. Iya. Sama teknik pengambilan RNC-nya, ya saya rasa Prof lebih mengerti untuk teknik andalannya itu. Jadi ya kalau bagi saya Tapi seperti itu. untuk kali ini anggap saja Billy ini ya. Billy is the man. Ya. Nah, artinya kalau menurut Billy bahwa tadi teknik Ahmad Sofyan yang kurang dalam RNC-nya. Nah, apakah artinya bahwa teknik defense dari Rustam itu kurang atau belum cukup untuk menghadapi teknik-teknik submission RNC dari Billy? Iya, tentunya masih untuk Rustam tentunya masih kurang ya, masih kurang banyak. Jadi masih perlu banyak berlatih kayaknya. Oke. Sekarang kita akan lanjut nih. Kita akan lanjut ya. Tadi kita udah membahas teknik rear naked choke pada saat terjadi di ground fighting. Nah, di sini kita melihat, kita ulang sedikit ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi rear naked choke gagal, sekarang Rustam berada di posisi atas. Nah, Rustam mencoba melakukan guard passing di sini. Ya, mencoba guard passing. Ya, kemudian Ahmad Sofyan melakukan reversal, akhirnya ending dalam posisi triangle choke di sini. Kita lihat bagaimana setup dari Rustam Hutajulu di sini ya. Nah, ini sebenarnya lumayan cukup dalam ya, simpulnya sudah cukup dalam dan mendapatkan posisi triangle dari posisi mount. Yang dimana cekikannya bisa masuk, ground and pound pun bisa masuk. Nah, kita lihat nih. Ya, setup yang sangat ketat. Kemudian di sini Rustam berusaha untuk mencari submission tampaknya ya. Dia mencari tangan lengannya. Nah, melakukan elbow 12 to 6 ke arah kepala dari Ahmad Sofyan. Dan gini, kalau menurut saya ini cukup baik, tapi sayangnya dilepas. Ya. Nah, akhirnya stop. Nah, sekarang gini. Menurut Billy, itu tadi pada saat dia melakukan reversal, pada saat Ahmad Sofyan melakukan reversal, akhirnya Rustam mengambil momentum untuk mengambil teknik triangle choke. Nah, menurut Billy, teknik itu
memang dia set up ya, atau itu hanya kebetulan saja? Dan kenapa itu sampai akhirnya lepas? Tanggapan Billy gimana mengenai teknik tadi itu? Iya, kalau sesuai dengan teknik yang dia buat itu ya tentunya apa yang terjadi di lapangan ya. Jadi posisinya udah dapat. Jadi taktiknya dapat. Terbalik Cuman kan, Ahmad Sofian dari posisi bawah dia akhirnya naik ke atas tuh. Nah pas dia naik ke atas, ya, tiba-tiba Rustam langsung mengambil triangle choke. iya Itu memang gimana? sesuai dengan terjadi di lapangan. Jadi kalau kayak fighter mereka mengalir bukan karena game plan-nya ya, Oke, tapi bukan karena karena game plan ya. posisinya yang atau momentum yang pas untuk sebuah kuncian yang mungkin dia rasa bisa. Cuman ya sangat disayangkan bisa lepas karena gripnya kurang kuat. Oke, jadi Rustam ini memang dia mengalir saja, tapi bukan setup ya, menurut Iya, Billy ya. Itu hanya mengalir aja ya. Nah, terus iya, saya lihat di situ waktu melepas, Ahmad Sofian melepas, itu lebih ke arah bahwa Rustam tidak mempertahankan posisi itu gitu. Terus akhirnya iya. apa gitu bisa kelepas? Kalau menurut Billy kenapa? Karena apa? Gripnya kurang kuat. Gripnya Rustam ya, Ya, triangle-nya Rustam kurang kuat. kurang kuat. Ya, Padahal posisi itu udah posisi menurut saya ini iya. itu udah Udah bagus posisi sekali. paling dominan yang ada di MMA. Bukan di Iya, mount betul. loh, tapi triangle mount. Ya, triangle Iya, mount di mana kita bisa melakukan submission, bisa melakukan ground and pound. Nah, menurut iya Billy betul. ini kan momentum yang besar ya. Gimana tanggapan Billy? Udah dapat posisi itu tapi masih nggak berhasil finish. Iya. Kalau saya sih udah Mengenai skill dari Rustam tentunya. ya. Kalau saya di posisi si Rustam sih pasti udah finish si Sofian dari situ. Oh gitu ya. Tapi Iya. memang Billy juga pernah mengalahkan Ahmad Sofian kan? Iya. Jadi kalau saya di posisinya si Rustam, triangle itu mount paling bagus sih buat ya menyelesaikan si dia. Cuman karena kekuatan gripnya yang masih kurang, jadi terlepas. Oke. Tandanya di sini lebih ke teknik escape dari Ahmad Sofian Iya. ya, atau lemahnya teknik dari Rustam dari posisi triangle tersebut. Lebih yang Ya. mana? Rustamnya yang lemah. Oh, Rustamnya yang lemah. Iya. Rustamnya yang lemah ya. Triangle cukup dari Iya. posisi itu tapi masih kelepas ya. Bisa Iya. lepas ya. Ah, Iya. menurut Billy, Ahmad Sofian sendiri bagaimana defense-nya? Apakah biasa aja atau udah bagus sekali sehingga terlepas? Ya biasa aja sih. Oh, Karena saya biasa sudah aja. merasakan dengan dia. Oh, tandanya biasa aja, defense biasa aja tapi nggak bisa finish gitu maksudnya. Iya, betul. Oke, oke. Oke, kalau gitu kita lihat selanjutnya ya. Kita lanjutnya tadi triangle sudah terlepas. Oke, sekarang mereka berdiri melakukan cleans dan baku pukul lagi. Nah, nggak seagresif awal nih. Mereka masih masih cukup lelah karena melakukan ground fighting. Oh, counter dari hook kanan dari Rustam, ya, tapi masih belum mengena. Oh, tendangan yang bagus, inside leg kick, ya, ke arah paha dalam sehingga membuat Rustam terjatuh lagi-lagi, hampir terkena rear naked choke. Wah, tampaknya ini memang berbahaya ya, berbahaya buat Rustam karena dia sudah 2 kali nih, ya, terkena rear naked choke dalam satu round. Nah, kita lihat Anaconda body lock. Oke, kita mau bahas yang tadi ya. Kita mau bahas yang tadi. Posisi Rustam pada saat dia terkena inside leg kick sampai terputar dan Ahmad Sofian langsung mengambil posisi itu. Nah, menurut tanggapan Billy ya, ini gimana? Sofian memang timing yang bagus
atau Rustam nih yang dia memang melakukan defense dari leg kick-nya yang kurang. Karena tadi saya lihat tendangan yang dilakukan Ahmad Sofyan ini sekuat tenaga. Ya. Biasanya tendangan yang sekuat tenaga itu speednya tidak lebih cepat daripada tendangan yang hanya mencuri poin. Tanggapan Billy gimana mengenai tendangan tadi sebelum kita lanjut ke Rene Kecuk ini? Iya, kalau bagi saya tendangan Sofyan biasa-biasa aja, cuman kakinya Rustam kayaknya yang lemah. Oh, kakinya Rustam yang lemah, kuda-kudanya Iya, ya? kalau cuma tendangan seperti itu bagi saya sih ya nggak ada efeknya sih. Cuman Rustam aja yang kakinya mungkin agak loyo. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Terus begitu di posisi bawah, kita lihat bagaimana si Ahmad Sofyan langsung berusaha mendapatkan posisi Rene Kecuk. Lagi-lagi kedua kalinya dalam satu round ini. Nah, tanggapan Billy, itu gimana? Pada saat memang Rustam yang kurang pertahanannya, atau Ahmad Sofyan nih yang begitu lincah dan mengambil posisi ini? Iya, karena momentum saat itu pas di tendang jatuh kan, ya kesempatan sih sebenarnya dapat back mount, cuman finishingnya kurang. Itu Sofyannya aja yang Nah, terlalu terburu-buru sampai posisinya ya. Tapi sebenarnya posisi back mount ini udah bagus sekali udah bagus ya. buat Kita lihat bagaimana ya. Kaki dari Ahmad Sofyan nih, ya, melakukan anaconda body lock. Iya. Cukup ketat. Nah, kita akan lihat nih proses apakah memang terlepas atau ini save by the bell karena udah 30 detik. Oke, kita lanjut ya. Oh, Rustam tampaknya mencoba mencari tangan dari Ahmad Sofyan. Tadi ya serangan dari Ahmad Sofyan. Nah, berusaha mencari dengan tangan kanan nih. Oke, masuk. Belum masuk. Sisa waktu tampaknya kurang waktu untuk ya. Akhirnya berhasil, ini save by the bell nih ya. Save by the bell. Kita bahas mengenai save by the bell ini. Jadi Ahmad Sofyan di posisi itu sisa waktu 30 detik tidak dimanfaatkan dengan baik untuk mengambil teknik Rene Kecuk ya. Nah, dalam hal ini tadi kita lihat bahwa Rustam mencari gelang tangan dari Ahmad Sofyan dan dia berhasil bertahan selama 30 detik. Tanggapan Billy gimana mengenai teknik mereka berdua ini, terutama Rustam ya? Iya. Cukup baik dong Ya, kalau gitu. Dia bisa bertahan. Gimana? ya Kurang bisa juga. sih kalau dari Rustam ya pertahanannya udah bagus. Cuman ya karena siapa dulu lawannya, kan lawannya ya nggak punya skill dan basic ground yang bagus. Jadi ya Ahmad Sofyan kalau ya. sama-sama pertahanan yang seperti itu ya sama saja sih saya rasa keduanya. Artinya Rustam ini pertahanannya tadi Billy bilang bagus. Ya kan? Iya. Jadi ini karena Ahmad Sofyan nih kali ini nih yang kurang. Iya. Karena ya dua-duanya perlu banyak berlatih juga sih, saya rasa. Dua-duanya perlu banyak berlatih. Artinya kali ini Billy memberikan kredit lebih ya untuk Rustam ya, lumayan nih pertahanannya. Ya. Oke, kita lihat ya ke babak ronde kedua. Kita lanjut. Nah, ini serangan Rustam yang begitu agresif. Tampaknya nah ini take down yang bagus dari Ahmad Sofyan. Kita lanjut. Coba kita lihat bagaimana kondisi stamina di antara mereka berdua nih. Kita lihat. Tampaknya dua-duanya oke nih. Ya, tidak terlihat yang kelelahan. Mereka dua-duanya poker face. Nah, untuk stamina nih. Bagaimana tanggapan Billy mengenai stamina mereka berdua? Apakah mereka bisa bermain 5 round ya? Dan apakah selama ini kan Billy pasti melihat memantau Ahmad Sofyan dan Rustam, terutama Rustam saat ini. Iya. Menurut Billy ini cukup nggak nih stamina dia untuk menghadapi Billy selama 5 round? Karena ini yang dihadapi adalah Ahmad Sofyan.
Gimana menurut? Ya. Saya rasa untuk bermain 5 round dia nggak cukup. Untuk Rustam? Karena karena di satu ronde ini aja saya lihat udah kayaknya ya staminanya kurang. Oh, stamina-nya kurang. Iya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut masuk ke ronde kedua. Ya, nah, di sini kita udah masuk ke ronde 2. Kita lihat bahwa Rustam berusaha untuk melakukan counter dan terkena takedown. Oke, kita bahas takedown defense dari Rustam. Ya. Lagi-lagi gimana? Apakah takedown defense dari Rustam kurang? Ya. Atau Ahmad Sofyan yang memang jago bantingannya? Karena saya tahu Ahmad Sofyan memang cukup baik ya. Kekuatan pinggang dia. Gimana, Iya. Bro? Kalau saya defense takedown-nya yang kurang, si Rustam aja. Oh, takedown defense-nya kurang ya? Iya. Karena langsung terjatuh ya pada saat percobaan Iya, pertama. betul. Wah, artinya PR nih berarti ini apakah dari sini Billy bisa melihat, wah ada kans nih bisa saya banting juga nih orang. Gimana menurut Billy? Ya, kalau saya sih mengalir aja, dapat takedown, dapat ground fighting, mau main striking, oke. Saya ya semua bisa. Mau striking, mau ground fight atau apapun ya bisa. Cuma Oke. tinggal ya melihat momentum di lapangan seperti apa Oke. kejadiannya. Nah, ada satu hal penting yang akan saya tanyakan kali ini. Ini benar-benar penting. Nanti pada saat Billy menghadapi Rustam, Billy mau melakukan apa ya? Satu, bermain pintar, smart, ya, atau mau menggunakan ego menunjukkan kekuatan Billy, ya, bahwa Billy bisa menghadapi atas. Kalau Rustam kuat di atas, saya hadapi atas. Rustam kuat di bawah, hadapi bawah, ataupun bantingannya yang kuat, Billy hadapi. Atau Billy sendiri mau bermain cerdas, atau mau bermain maju terus, pantang mundur. Gaya apa yang kira-kira Billy mau terapkan untuk menghadapi Rustam Utajulu nanti? Ya, kalau bagi saya melatih semuanya dari segi striking, segi grappling pun semua saya latih. Jadi kalau bagi saya mau main di atas atau di bawah pun saya siap. Tetapi saya juga memakai logika, saya memakai main pintar lah istilahnya. Kita pasti mempunyai strategi, mempunyai taktik buat lawan seperti apa untuk menyelesaikannya. Jadi semuanya sudah tersusun dan ya terencana dengan baik. Nah, artinya gini, fokus dari Billy lebih ke arah title defense-nya, atau Iya. Billy mau menunjukkan bahwa kalau Rustam bagus di atas, saya akan lawan atasnya. Rustam bagus di bawah, saya akan lawan bawahnya. Itu namanya pembuktian diri, ya. Membuktikan ego saya sebagai seorang petarung yang komplit atas ataupun bawah. Atau di sini Billy lebih fokus ke title defense-nya, yang dimana Billy di sini akan melakukan strategi, bermain lebih smart, cerdas, sesuai dengan arahan tim. Iya, main strategi. Oh, bermain secara strategi. Main Jadi pintar. nggak ada pembuktian nih. Kan orang bilang, wah Rustam strikingnya bagus. Atau wah Rustam kunciannya berbahaya, misalkan gitu ya. Nah, apakah Iya. bukan di situ? Jadi Billy tidak mau mengalahkan dia di posisi kekuatannya Rustam. Enggak seperti itu. Ya, kita bermain pintar aja, Prof. Karena Oh, oke. ya kalau kita nggak pakai kepintaran dalam bertarung, ya bisa-bisa kita ya kecolongan atau bisa-bisa kita terbalik keadaannya gitu. Karena pernah terjadi ya waktu itu ya, Billy ya. Iya, Jadi terjadi. menjadi pelajaran yang berharga nih ya. Ya, jadi pelajaran betul. Jadi intinya kita nggak mau ambil risiko apapun yang, cuman kita melatih semuanya. Mau striking, mau grappling kita latih. Cuman ya dalam hal di lapangan kita harus bermain pintar.
Gini Bill, ini ada fenomena yang unik ya dari penonton-penonton. Penonton-penonton yang memiliki skill, ya, yang memiliki skill itu mau melihat dua orang bertarung dengan strategi, dengan teknik, dengan defensif dan ofensif yang baik. Ya, itu adalah seorang pengamat yang mengerti mixed martial art. Tapi ada juga penonton-penonton yang tidak mengerti martial art. Dia hanya mau melihat dua orang ini baku pukul. Jadi kadang-kadang kita melihat dua orang bertarung saling adu hantam, ya, tapi tidak ada pertahanannya. Pernah lihat kan kayak seperti itu kan? Oh, hajar aja tapi nggak ada pertahanan. Nah itu penontonnya banyak loh, Bill. Penontonnya banyak, banyak yang senang tepuk tangan. Mereka berdua hampir KO. Ya jual beli pukulan nggak ada itu. Pernah lihat kayak gitu nggak, Bill? Pernah, banyak kali. Pernah kan? Nah Pernah. itu yang saya namakan mereka mau show aja, ya. Mereka mau show aja. Nah, bagaimana tanggapan Billy mengenai itu? Ya, yang satu bermain strategi, yang satu dia mau show aja kekuatan dia, show force dia gitu. Ya itulah, kalau bagi saya apa yang saya sudah dapatkan saat ini, ya saya harus mempertahankan. Jadi saya masa bodoh lah dengan netizen yang maunya kayak gimana. Intinya saya harus menang aja. Kalau menang kan sehebat apapun permainan kita, kalau kalah pun tetap ya tinggal netizen bilang aja tetap semangat. Tetapi kan belt kita terlepas. Ya gini loh Bill, ada ya. Kita kemarin kita sempat melihat beberapa fighter yang melakukan title defense, terutama di promotor luar ya. Mereka pada saat melakukan title defense, pertarungannya jadi terlalu strategi dan jadi boring. Karena dia hanya bertahan, mundur-mundur, bertahan, cari poin, mundur-mundur gitu lah. Sampai akhirnya kemenangan poin dan tidak menarik. Nah, resiko itu kan cukup besar ya. Bagaimana tanggapan Billy mengenai hal itu? Ya, tanggapan saya memang ada beberapa netizen yang pengennya lihatnya wah baku belah atau baku hancur. Tetapi ya semaksimal mungkin kita di lapangan akan melakukan hal tersebut. Semaksimal mungkin kita bisa menghibur mereka. Ya, semaksimal mungkin juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan. Jadi intinya kita punya permainan yang menghibur dan juga punya bisa mempertahankan sesuatu yang sudah kita dapatkan. Oke, artinya Billy nanti tidak hanya mempertontonkan skill yang standar aja ya, pukul lari, tapi bermain secara all out ya. Tapi bermain secara all out dengan menggunakan strategi semaksimal mungkin dan teknik semaksimal mungkin ya. Iya. Sesuai dengan arahan dari game plan dari tim dan cornerman ya. Oke, kita lanjut lagi Bill, kita melihat tayangan mereka berdua. Oke, Ahmad Sompian sekarang berada di posisi guard, top guard. Berusaha melakukan passing guard. Tampaknya belum berhasil dan akhirnya terjadi reversal dan terlepas dua-duanya berdiri. Tampaknya, wow, ternyata pukulan tangan kiri dari Rustam ini cukup berbahaya nih kalau kita lihat. Kita lihat dua-duanya saling menunggu. Oh, tendangan lagi ke paha dalam lagi, tapi kali ini tidak berputar. Terkena pukulan kanan ya. Rustam dia tersenyum, telak. Lagi-lagi mau berusaha untuk menendang karena dua kali berhasil. Take down lagi. Berusaha take down lagi Ahmad Sofian dan kita lihat hampir terjatuh ini. Ahmad Sofian mendapat posisi back dan berusaha untuk melakukan teknik cekikan kembali 3 kali. 3 kali ya, 3 kali kita lihat apakah akan masuk. Tap out. Tap out. Oke. Ya, Billy kita udah lihat tadi ya di posisi di atas dan posisi di bawah. Memang tampaknya kelemahan Rustam ini memang ada di posisi bawah ya pada saat menghadapi teknik rear choke. Tadi 2 kali gagal, ini berhasil kena. Nah, sebelum kita bahas yang bawah tadi, kita lihat bagaimana pada saat di atas mereka terlihat seimbang sih. Tapi pukulan-pukulan Rustam tampaknya juga cukup berbahaya walaupun Ahmad Sofian juga pukulannya menyarankan pukulan dengan baik. Nah,
kalau dilihat dari skill dari Rustam untuk strikingnya, itu terlihat ada kekuatan dan kelemahan. Nah, kita bahas kekuatan dulu deh. Apakah kekuatannya Rustam ini menurut Billy itu ada di mana pada saat striking di atas? Kekuatannya dia untuk otomatis pukulan-pukulannya ya sangat bagus ya. Pukulannya yang bagus ya. Ya, akurasi pukulannya semua bagus. Kemudian kalau menurut Billy bagaimana mengenai kuda-kuda dan kakinya? Kelemahannya, untuk kita bahas kuda-kuda kelemahannya sekarang. Kelemahannya dari Rustam ini di mana nih? ya, Kalau pada saat striking dulu, kita bahas striking dulu. Ya, yang pasti untuk kelemahannya dia dari segi striking, dia hanya bisa memanfaatkan tangannya aja ya. Oh, oke. Jadi kakinya kurang digunakan dengan baik gitu. Iya, karena ini MMA, jadi kalau tinju it's okay, good. Tapi karena ini MMA ya otomatis semua bisa digunakan, pukulan, tendangan, knee, elbow, lain-lain masih bisa digunakan. Cuman ya saya lihat dia masih kurang untuk segi kombinasi yang lain-lain ya, cuman mengandalkan tangan aja. Oke. Artinya memang menurut Cem bahwa kurang nih, dia hanya menggunakan tangan tapi kakinya kurang ya. Nah, bagaimana mengenai clean fighting pada saat berdiri dari Rustam? Biasa aja. Biasa saja, biasa saja. Ya. Oke, karena tadi terlihat Ahmad Sofyan berhasil mendapatkan langsung backtaking ya. Backtaking dan membawa itu ke bawah. Ya kan? Nah, sekarang kita bahas grappling dari Rustam. Di ground fighting, di Brazilian Jiu-Jitsu, di gulat ya, kita ada apa? Kita ada takedown, ada positioning, ada submission, ada defend dan escape. Ya. Di mana titik yang berbahaya dari Rustam pada saat berada di ground? Kalau dilihat dari semua tadi ya, termasuk yang terakhir, kekuatan Rustam pada saat di ground itu apa? Ada nggak? Mungkin triangle-nya aja. Oh, triangle-nya aja. Ya. Triangle-nya ya cuman masih lemah sih kalau bagi saya. Cuman ya kelebihannya aja di situ. Oh, kelebihan di situ. Nah, terus ada lagi nggak nih selain itunya? Apa coba itu aja kelebihannya? Ya kelebihannya mungkin di situ untuk ya dari segi grappling ya. Cuman masih belum kuat juga sih. Belum kuat ya. Nah, untuk tadi kita udah bahas kekuatannya. Nah, kelemahannya pada saat grappling di bawah. Apa aja celah-celah yang terlihat dari Billy pada saat melihat pertandingan-pertandingan dari Rustam? Ya, tentunya banyak sih. Banyak yang masih kurang ya, perlu belajar lagi lebih banyak biar bagus. Kalau untuk groundnya masih banyak perlu dilatih juga. Dilatih ya. Kita lihat ada posisi. Bagaimana posisinya menurut positioningnya Rustam pada saat di ground? Menurut Billy gimana? Ya base-nya kurang bagus. Base-nya kurang bagus. Ya. Untuk teknik submission-nya masih perlu banyak belajar lagi. Perlu banyak belajar. Untuk defend dan escape-nya bagaimana? Sama, masih banyak belajar lagi deh. Rustam banyak PR. Jadi gini, dari kita sudah amati tadi ya, menurut Billy, apakah Rustam sebenarnya pantas menantang sang champion, ya, Billy Bruce Lee Pasulata? Ya, kalau bagi saya sih nggak ada pilih-pilih lawan. Jadi nggak ada pilih-pilih lawan. Siapapun bisa melawan saya. Ya kebetulan kesempatan ini datang ke dia. Ya tunjukkan yang terbaik aja. Karena saya juga pasti akan memberikan yang terbaik. Oke, keren. Ya masalah kekurangan atau kelebihan, ya masing-masing fighter atau masing-masing petarung itu punya keahliannya masing-masing, punya skillnya di mana masing-masing, dan punya kekurangannya masing-masing. Saya pun sendiri masih banyak kekurangan yang perlu saya perbaiki ya. Jadi
Ya Untuk intinya masih sama-sama banyak belajar lah. oh masih sama-sama banyak belajar ya. Oke, keren Ya. keren. Tapi artinya gini, untuk skillnya Rustam udah cukup belum untuk menantang seorang Billy, maksud saya seperti itu. Oh ya, kalau untuk saat ini sih belum. Oh belum, belum ya, Ya, karena belum. hal-hal yang tadi ya. Iya, Oke. ya, Oke, kalau karena gitu saya saya juga bisa simpulkan bahwa memang dari pandangan sudut pandang dari seorang Billy bahwa Rustam ini masih banyak kekurangannya dan perlu banyak belajar lagi untuk menghadapi seorang Billy Pasulatan, the champ. iya. Oke, kalau gitu Billy, seru banget pembicaraan kita kali ini mereview ya, dan selamat ya. Semoga pada saat nanti berlatih semuanya selamat, lancar dan mencapai hasil yang terbaik untuk bertanding nanti di Fight Night 61 ya. Antara Ya. Billy Pasulatan ditantang oleh Rustam Utajulu. Oke, sobat One Pride. Sekian interview saya bersama Billy Bruce Lee Pasulatan the Champ. Jangan lupa saksikan Fight Night 61 pada tanggal 6 Agustus ya di One Pride MMA. Saksikan hanya di TV One. One Pride untuk Indonesia.